Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Menjadi Sahabat Allah. Yohanes pasal 15 ayat 13-17 saya akan bacakan demikian bunyinya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Amin. Tahukah saudara bahwa dari sejak Allah menjadikan langit dan bumi, Dia ingin bersekutu secara intim dengan umat manusia ciptaannya. Dia menciptakan Adam dan Hawa, dan Alkitab berkata Allah sering berjalan-jalan pada waktu sore hari di Taman Eden untuk bercengkrama dengan manusia. Bahkan setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan masih memanggil nama mereka dengan kalimat, Adam, di manakah engkau? Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan mau berkomunikasi dengan kita. Di kemudian hari ada seorang yang bernama Henokh yang hidup bergaul dengan Allah. Dan dia tidak ada lagi karena dia diangkat hidup-hidup ke sorga, bertemu dengan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada seorang yang secara jelas diberi gelar sebagai sahabat Allah. Dia adalah Abraham. Yakobus 2 ayat 23 mencatat itu, bahwa Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Bahkan ada satu orang lagi yang juga disebut sebagai temannya Tuhan. Itu adalah Musa. Dalam Keluaran 33 ayat 11 dikatakan bahwa Musa berbicara berhadap-hadapan muka dengan Tuhan seperti seorang berbicara kepada temannya. Betapa bangganya kalau kita jadi temannya Tuhan, luar biasa. Berteman dengan gubernur saja bangga. Berteman dengan presiden lebih bangga. Tapi tahukah saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi ingin berteman dengan saudara dan saya. Betapakah ini sesuatu yang sangat luar biasa. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Nah, dalam persahabatan dengan Allah ini ternyata inisiatif untuk melakukan hal ini bukan datang dari kita. Kita sih mau jadi temannya presiden. Tapi masalahnya presiden mau gak jadi teman kita? Nah, tetapi ternyata dalam persahabatan dengan Tuhan, Tuhan yang pertama kali proaktif mengambil inisiatif, mengulurkan tangan untuk bersahabat dengan kita. Dan ada dua langkah utama yang Tuhan sudah lakukan untuk menjalin persahabatan dengan kita. Yang pertama, Tuhan memilih kita. Dalam Mazmur 65 ayat yang kelima dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Berbahagialah orang yang engkau pilih untuk suruh mendekat. Berarti Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk menjadi sahabatnya. Bukankah firman Tuhan tadi juga berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan engkau supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tinggal tetap. Tuhan yang memilih kita lebih dulu untuk kita menjadi sahabatnya. Bagaimana kita bisa yakin bahwa kita adalah umat pilihan? Kita harus percaya kepada Kristus. Karena ketika Tuhan Sang Pencipta memilih orang-orang untuk menjadi umat tebusannya, menjadi sahabatnya. Pemilihan itu bukan hanya secara individu, maksudnya mengenal si A, B, C, D. Tapi pemilihan itu juga pemilihan yang sifatnya kelompok. Pemilihan di dalam Kristus, in Christ, in Theos. Ketika kita percaya kepada Kristus, masuk dalam persekutuan dengan Kristus, maka ketika Bapa melihat Kristus, semua orang yang percaya kepada Kristus itu dijadikan sebagai sahabatnya. Bukankah 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kepada siapa firman ini ditujukan? Kepada orang yang percaya kepada Kristus. Jadi kalau saudara belum percaya kepada Kristus, engkau bukan sahabatnya Tuhan, engkau musuhnya Allah. Bagaimana engkau bisa bersahabat dengan Tuhan? Engkau harus bertobat dan percaya kepada Kristus, dan Dia memilih saudara menjadi sahabatnya. Tetapi yang kedua,
Tuhan Yesus bukan hanya memilih, dia juga rela memberikan nyawanya untuk kita. Ayat 13 tadi berkata, tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Dan dia telah melakukan itu bagi kita. Tuhan telah rela mati di atas kayu salib menghubungkan Allah Bapa di sorga dan manusia yang telah terputus hubungan persekutuannya dan telah berubah menjadi hubungan perseteruan karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga untuk menyambung relasi ini tidak bisa sekedar ada kemauan, mesti ada pengorbanan. Dan Yesus rela mati mengorbankan nyawanya, mencucurkan darahnya untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa Surgawi sehingga kita menjadi anak Allah, menjadi sahabatnya Tuhan. Apa buktinya kasih Allah dalam hidup kita? Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukti yang paling nyata Allah mengasihi kita adalah karena anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, telah dikorbankan untuk mati di kayu salib bagi kita. Nah, cuma masalahnya orang modern sekarang ini memodifikasi ayat itu. Dan mungkin mereka berkata di dalam hatinya, karena begitu besar kasih Allah akan diriku sehingga dikaruniakannya mobil yang mewah, rumah yang bagus, gaji yang besar. Dikaruniakannya kesehatan, dikaruniakannya ketenaran kepadaku. Sehingga kalau saudara tidak merasa engkau punya uang banyak, nama yang terkenal, kesehatan yang prima, engkau merasa bahwa Tuhan tidak mengasihimu. Nah, orang yang mendasarkan keyakinan bahwa Allah itu mengasihi karena hal-hal yang sifatnya materi, punya rumah besar, punya uang banyak, punya kedudukan tinggi, itu ibarat orang yang membangun rumah di atas pasir. Banjir bisa datang dan rumah itu akan roboh. Tapi orang yang mendasarkan imannya pada keyakinan bahwa Tuhan mengasihi saya, buktinya Yesus telah mati buat saya. Dia mendirikan rumah rohaninya di atas batu karang yang teguh. Goncangan tantangan boleh datang. Tapi selama dia yakin Yesus telah mati buat saya, dia tetap tenang karena dia tahu Tuhan memang benar-benar mengasihi dia. Saudara sekalian, dan kalau kita hanya dikaruniai kekayaan, kesehatan, dan juga kesuksesan, itu kan hanya untuk masalah kini dan di sini. Tapi kalau kita menerima Yesus yang telah mati bagi kita, keselamatan kekal, tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selamanya, itu Tuhan berikan kepada kita. Masalahnya kadang-kadang kita ingin sesuatu yang bisa dilihat, diraba, dikecap, dan kita anggap itu sebagai bukti kasih Allah, dan bukannya keselamatan yang kekal. Dan itu memprihatinkan, karena pandangan kita tertuju kepada hal materi. Saya ingat satu kali dalam sebuah KKR di sebuah kota, saya didampingi oleh tim musik dari gereja kami melayani dalam pujian, saya berkhotbah, kemudian saya tantang orang-orang untuk bertobat terima Yesus. Orang-orang mulai maju pelan-pelan, maju ke depan dalam altar call, mereka minta didoakan. Setelah selesai, sebelum bubar, ini tim pujian berkata, kami sudah merekam dalam CD lagu-lagu rohani yang kita jual, tetapi kami akan memberikan CD gratis kepada 20 orang yang hadir. Itu orang yang hadir banyak sekali, saudara. Jadi siapa yang mau, silakan maju ke depan. Itu bukan maju, lari, saudara-saudara, lari. Waduh, yang maju jauh lebih banyak daripada 20 orang. Ada yang sampai jatuh lagi. Gara-gara dia lari tersebut kurang hati-hati. Waktu lihat itu saya pikir, waduh ini orang-orang. Waktu kejar CD yang harganya cuma berapa, lari antusias. Waktu ditawari keselamatan kekal di dalam Yesus, rumah di sorga, jalan pelan-pelan. Padahal harga CD berapa dibandingkan dengan keselamatan kekal di dalam Yesus. Saudara, seringkali kita kurang menilai karya Kristus itu sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi ini yang Yesus sudah lakukan. Dia memilih kita, dia memberikan nyawanya supaya kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Nah, jika Tuhan sudah mengambil inisiatif untuk menjadi teman kita, betapa bodohnya kalau kita menolak tawaran itu. Tetapi seharusnya respon yang positif yang kita berikan. Respon apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, seorang sahabat Tuhan punya ciri menyediakan waktunya untuk bersekutu dengan dia. Ayat 15 tadi berkata demikian.
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tuhan memberitahukan isi hatinya. Nah, kita harus mendengarkan, menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Dia sehingga kita ngerti apa yang merupakan kehendak Tuhan. Ini seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki Yesus, mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus. Bukan hanya seperti Marta yang sibuk melayani, tapi tidak tahu apa yang merupakan isi hatinya Tuhan. Salah satu murid yang dikatakan paling dikasih oleh Yesus namanya Yohanes. Dia menulis Injil Yohanes. Nah, Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 3 Injil yang pertama disebut sinoptik sama, karena sama-sama menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Yesus, mujizatnya dan sebagainya. Hanya satu yang berbeda, Yohanes. Karena Yohanes lebih banyak menceritakan bukan perbuatan Yesus, tapi perkataan Yesus. Perkataan Yesus kepada wanita Samaria, perkataan Yesus kepada Nikodemus, ucapan yang diucapkan Yesus pada waktu dia berdoa, itu semuanya dicatat oleh Yohanes. Kok Yohanes bisa tahu? Suka nanya dia, Tuhan tadi ngomong apa sih? Rupanya agak kepo juga ini Yohanes. Tapi itu yang membuat Yesus senang. Dia banyak menceritakan hal-hal yang tidak didengar oleh murid yang lain kepada Yohanes. Sehingga Yohanes bisa bersandar di dada Yesus, punya persekutuan yang begitu akrab dengan Tuhan. Dan inilah cirinya seorang sahabat. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Aku menyebut kamu sahabat sebab kamu mengerti apa yang ada di hatiku. Di dalam perjanjian lama ada orang yang rindu sekali menjalin persahabatan keintiman dengan Tuhan. Namanya Daud. Dalam Mazmur 27 ayat 4 dia berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Daud itu raja. Tapi yang diminta, aku ingin selalu hidup, ingin dekat sama Tuhan. Bahkan dia bilang, 7 kali sehari aku memuji-muji engkau. Saudara kita umat muslim sembahyang sholat 5 kali sehari. Daud 7 kali. Mungkin saudara bilang, dia sih pengangguran jadi bisa sholat, bisa sembahyang terus. Dia raja. Raja pasti lebih sibuk dari saudara dan saya. Jadi ini bukan soal sibuk tidak sibuk. Soal pilihan, soal komitmen. Apakah kita mau menyediakan waktu untuk dia. Bukan hanya mencari berkatnya, tetapi mencari pribadinya lebih daripada berkatnya. Dalam Matius 6 ayat 6 firman Tuhan berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita harus punya tempat tersembunyi, secret place. Ini bukan soal di gua, tapi waktu yang kita khususkan untuk menyembah Tuhan. Sebab kalau kita punya waktu yang kita khususkan sendirian dengan Dia, berdoa secara pribadi, maka Tuhan berjanji, Dia akan memberkati kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan, pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret shall reward you openly. Kalau engkau berdoa di tempat tersembunyi, Bapa akan memberkati engkau, memberi pahala kepadamu openly, secara terbuka, terang-terangan kepadamu. Oh saudara, doanya itu tersembunyi, tapi berkatnya terbuka. Kalau boleh digambarkan dengan gunung es, yang nampak di permukaan itu sedikit, tapi yang di dalam dasar lautnya itu besar. Saya mau bilang saudara, pelayanan itu bagian atas dari gunung es. Persiapan, doa, puasa, penyembahan, keintiman dengan Tuhan, itu bagian bawahnya. Banyak orang hanya peduli dengan bagian atas, public life. Pada yang Tuhan ingin tekankan adalah bagian dalam, inner life. Kalau kita membangun inner life kita, maka Tuhan akan memberkati kita di depan publik, di depan semua orang. Maukah kita menjalin persekutuan yang akrab dengan Tuhan, dengan berbicara kepada Dia hari lepas hari secara pribadi. Yang kedua, ciri seorang murid sejati atau sahabat Tuhan yang sejati menurut ayat 14 adalah mentaati perintahnya. Dikatakan demikian pada ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Seorang sahabat Tuhan bukan cuma nyanyi-nyanyi, doa-doa, nyembah-nyembah, tapi taat kepada perintah Tuhan.
Karena perkataan Yesus mengubah pola pikir, mengubah perilaku. Firman Tuhan menjadi standar kehidupan kita. Bukan pola pikir dan cara hidup dunia. Yakobus 4 ayat 4 dan 5 berkata, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Kalau kita ini hidupnya duniawi, sebetulnya kita secara sadar sedang memusuhi Tuhan. Kita mesti taat kepada perintah Tuhan. Apapun yang firman sampaikan, bahkan seperti kepada Abraham, korbankan anakmu. Walaupun pedih hatinya, dia mau menikam anaknya Ishak demi korban kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, cukup, aku hanya menguji engkau. Ternyata engkau lebih mengasihi aku dan taat kepada perintahku lebih daripada keinginanmu sendiri. Dan Abraham diberkati Tuhan luar biasa. Dan disebut sebagai apa? Sahabat Allah. Saudara, ciri orang yang menjadi sahabat Allah adalah dia mentaati perintahnya. Nurut kepada kehendak Tuhan. Jangan di gereja kita alim, di luar gereja lalim. Di gereja berdoa, di luar gereja berdosa. Di gereja Alkitab, di luar gereja alkohol. Di gereja in the spirit, di luar gereja in the hoy sama setan. Di gereja saleh, di luar gereja salah. Tapi mari hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ciri seorang sahabat sejati adalah menghasilkan buah. Yaitu kasih, karakter yang makin mirip seperti Kristus. Ayat 16 dan 17 tadi berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Ciri orang yang menjalin relasi dengan Tuhan, dia akan taat kepada perintah Tuhan. Dan karakternya makin lama makin baik, makin serupa seperti Yesus. Salah satu contoh Alkitab adalah Yohanes. Yohanes disebut sebagai rasul yang kekasih. Dia yang menulis surat 1, 2, 3 Yohanes yang intinya, anak-anakku marilah kita saling mengasihi. Karena Allah adalah kasih. God is love. Tapi apakah memang dari dulu Yohanes itu rasul yang penuh dengan kasih? Tidak. Dia itu dulu egois, berangasan, temperamental, suka marah, suka ngamuk, saudara. Apa buktinya? Misalnya dalam Markus pasal 10 ayat 35-37, Yohanes dan saudaranya Yakobus datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, kalau engkau sudah duduk dalam kerajaanmu, tolong saya dan saudaraku ini duduk yang satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Wah, egois sekali. Murid-murid yang lain marah. Kenapa marah? Karena mereka juga ingin duduk di sebelah kiri dan kanan. Nah, saya rasa yang paling banyak ngamuk adalah Petrus. Karena dari 12 murid ada 3 murid utama yang suka diajak secara khusus. Waktu Yesus doa di Taman Getsemani, 3 yang diajak. Waktu Yesus membangkitkan anak Yairus, 3 yang diajak. Lah kalau satu di kiri, satu di kanan, Petrus duduk di mana? Di belakangnya Yesus, lihat punggungnya doang. Wah, marah dia. Ini egois loh, Yohanes itu saudara. Yang lain sih gak usah dapat bagian yang bagus. Yang penting saya saja. Lagi pula dia mudah marah. Kalau saya baca dalam Injil Lukas pasal 9, ketika Yesus melintasi daerah Samaria, mereka ditolak oleh orang-orang Samaria. Tidak boleh mampir karena mereka tahu mereka akan ke Yerusalem. Mendengar itu, Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedeus, berkata dalam ayat 54, Tuhan, apa kami turunkan saja api dari langit membakar orang-orang ini. Bayangkan saudara, ini rasul kasih mau membakar daerah Samaria karena menolak mereka. Waduh, luar biasa. Mungkin dia terinspirasi oleh kisah Bandung Lautan Api. Dia ingin menjadikan Samaria Lautan Api. Sampai Yesus menggelari kedua anak Zebedeus ini dengan istilah apa? Boanerges, artinya anak guru. Saudara tahu guru? Petir, halilintar, geledek. Kalau ada orang yang gak suka sama dia, duar, disamber. Kalau istri cerewet, duar. Suami pelit, duar. Kalau anak nakal, duar. Kalau orang tua tidak mengikuti keinginan anak, duar. Wah, orang bisa dicaci maki karena apa? Anak guru. Kalau sekarang Tuhan mungkin bilang, kamu Gundala putra petir. Kira-kira begitu. Suka nyamber orang. Tetapi lama-lama Yohanes ini yang temperamennya kasar, berangasan, egois, suka marah, menjadi rasul yang kekasih. Dia berkata, anak-anakku, hendaklah kita saling mengasihi. Dan dia benar-benar hidup di dalam kasih. Kenapa? Karena persahabatannya dengan Tuhan Yesus membuat dia mengagumi Yesus. Keteladanan Yesus luar biasa. Bahkan ketika orang
menyerukan, salibkan dia. Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya rasa Yohanes nangis tuh waktu Yesus ngomong gitu. Aduh, Yesus kok dicela, dicerca begitu, malah ngampuni. Aku ini cuma ditolak di Samaria. Aku turunkan api dari langit. Kok beda bener ya sifat saya dengan sifat Yesus. Kira-kira sifat Yohanes mirip siapa, saudara? Apa mirip kita ini? Egois, mudah marah. Tapi kalau kita bersekutu, bersahabat dengan Tuhan, memberikan waktu lebih banyak untuk bersekutu dengan dia di secret place, kita akan taat kepada perintah Tuhan. Karena pola pikir kehidupan kita dirubah oleh karena kuasa Kristus. Dan akhirnya karakter kita juga menjadi indah di mata Tuhan. Saudaraku, jalinlah persahabatan dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang pertama-tama mengelurkan kesempatan itu buat saya dan saudara. Dan saya percaya kalau kita menjadi sahabat Tuhan, ada perlindungan, ada berkat, ada petunjuk, ada penyertaan, ada perkara-perkara yang luar biasa. Karena jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Tuhan memberkati.